Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wasihataka qabla sukmika wa ginaka qabla fakrika wa faragaka qabla shughlika wa hayataka qabla mautika. Rawahul Hakim. Alhamdulillah, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Mari Marhamah, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, yang Abah hormati, Bapak-bapak guru yang Abah hormati, dan seluruh siswa atau kader-kader militan SMA Darul Hikam yang Abah banggakan dan Abah cintai. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, gema di SMA Darul Hikam, taqabbalallahu minna wa minkum, begitu indah. Mulai dari pembawa acara, ketua OSIS, ya, dari semua. Karena memang telah diajarkan doa satu-satunya yang dijadikan doa akhir Ramadan setelah usai di hari kemenangan. Nabi itu membacakan untian doa itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita dan ibadah kalian diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab dengan amin atau taqabbal ya karim. Hal penting setelah bulan suci Ramadan, kita memahami benar bahwa bulan Syawal ini bulan peningkatan, bulan yang syarat dengan pesan-pesan nilai. Karena kita harus tetap menjaga ibadah yang spektakuler kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal kita harus mempertahankan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang telah kita dapatkan dari pembinaan di bulan suci Ramadan. Dan di bulan Syawal juga motivasi belajar tentu harus terus membahana di dalam dada kita, ya. Ada sebuah kisah yang sangat menggelitik ketika Nabi yang mulia mendapatkan pertanyaan dari seorang sahabat, Sofyan As-Saqafi, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku penegasan amal yang jika saya melaksanakan amal tersebut, maka telah terwakili semua aktivitas yang dapat saya lakukan, yang harus saya laksanakan." Saat itu Nabi menjawab, "Amantu billah tsumma istaqim." Saya telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, disiplin di dalam merealisasikannya. Jawaban Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sofyan As-Saqafi sekian abad yang silam, hari ini patut kita renungkan bersama. Karena ungkapan yang singkat dan padat itu, jika kita dapat melaksanakannya, maka seluruh aktivitas dalam mengarungi bahtera kehidupan saat kita
akan berlabuh di pulau impian, yakni surga yang Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya, maka deklarasi imani dan sebuah komitmen besar istiqomah itu menjadi sebuah kebutuhan buat kita semua. Yang kedua tentu dari dialog Sofyan As-Saqafi dengan Rasul yang mulia itu memberikan sebuah inspirasi buat kita sebagai pendidik. Tentu harus memberikan sebuah sengatan-sengatan kepada murid-murid kita. Sengatan dimaksud adalah memberikan sebuah inspirasi, yang inspirasi itu akan mengundang sebuah semangat baru. Dan inilah saatnya di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan peningkatan. Ketika murid ingin berbeda pendapat, ketika murid ingin memberikan sesuatu pendapat, saya pikir saatnya lah kita memberikan sebuah keleluasaan, dan keleluasaan itu tetap terbingkai dengan sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu pengetahuan, dan sepandai-pandainya siasat. Abah mengambil istilah trilogi komitmen besar dari guru bangsa Haji Umar Cokroaminoto, yang murid-muridnya itu terlahir menjadi orang-orang besar. Para siswa mungkin sangat mengetahui ya bahwa deklarator dan proklamator yang sangat berperan menghantarkan negeri kita ini mencapai kemerdekaan Republik Indonesia, itu cikal bakalnya adalah Haji Umar Cokroaminoto, yang diberikan kiat-kiatnya kepada Soekarno dan Hatta. Dan murid-muridnya pula ada Samaun, ada Muso, ya, kemudian ada Marijan Kartosuwiryo. Ada yang menjadi tokoh nasional, itulah Soekarno. Ya, ada yang menjadi tokoh-tokoh PKI, itulah Samaun. Ya, ada yang menjadi tokoh Islam militan, itulah Skarmaji Kartosuwiryo, ya. Dan mereka dicetak oleh guru besar, yakni Cokro atau Umar Cokroaminoto. Pada kesempatan ini mudah-mudahan Bapak Ibu guru dan para siswa, kita memberikan sebuah kesempatan ke dalam hati kita, kesempatan ke dalam pemikiran kita, bahwa kita harus membuka cakrawala dan kehati-hatian. Pada suasana pandemi COVID-19 ini, kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Bahwa kita banyak di rumah, kita tiba-tiba merasa khawatir, gundah gulanah ketika berkumpul di masjid. Sementara di mal-mal, di pasar-pasar orang berkerumun di situ. Ada hal-hal yang cukup paradoks ya terjadi. Maka para siswa jangan sekali-kali kita takut berlebihan hanya karena virus corona yang mematikan, yang telah menjelajahi hampir pada 221 negara di belahan dunia ini, termasuk Indonesia. Ya. Kenapa kita harus memperhatikan secara cermat dan tidak takut, tidak khawatir dengan hal itu? Karena kita dituntut untuk menanamkan sebersih-bersihnya tauhid, menempatkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala yang dapat kita pikirkan, ya. Ketika kita menempatkan Allah itu di atas segala yang dapat kita pikirkan, insya Allah kita akan dapat mengokohkan tauhidullah, sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Bulan Ramadan yang baru usai sebagai madrasah ruhaniyah kita, melatih diri kita ibadah begitu getol, ya, rajin di rumah dengan ayah, dengan ibu, walaupun
ke masjid, boleh dikatakan jarang ya Mi orang-orang mengosongkan masjid ya. Nggak tahu kalau Umi mah dekat ya di Al Jihad mungkin ya Mi, selalu ya, alhamdulillah lah. Di Darul Hikam tutup juga ya Mi, ke Darul Hikam. Ustaz Gopar, ya inilah saya bertanya ke Ketua Yayasan Darul Hikam, jangan-jangan ini ada konspirasi Yahudi ya, yang sebelumnya kita tahu bahwa suara sound system aja jangan terlalu keras gitu kan, begitu masuk suasana pandemi, wah ini kesempatan untuk memanfaatkan masuk ke MUI, masuk ke pemerintahan, dan masjid kosong. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mulai Jumat kemarin Darul Hikam sudah melaksanakan sholat Jumat kembali dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, karena itu hasil deteksi ilmiah ya. Tetap itu diindahkan. Bapak-bapak, ibu guru, dan para siswa yang Abah banggakan, Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk meraih dan mengokohkan sebersih-bersihnya tauhid itu, hendaklah kita memperhatikan apa yang kita lakukan. Ya, kenapa sekarang kita harus mendapatkan sengatan dari Bapak dan Ibu guru? Ya, mengapa kita harus mendapatkan inspirasi setiap kita melangkah? Karena itu yang akan menentukan pada zaman kalian di masa yang akan datang. Mungkin Ibu Kepala Sekolah memberikan banyak hal inspirasi kepada para siswa SMA Darul Hikam. Sekarang belum merasakan, tapi pada masa kalian nanti akan dirasakan betapa ini pentingnya. Maka Nabi sekian abad yang silam menyatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu merupakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala saat Jibril menyampaikan ayat itu, dan Rasul langsung menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Ada dua pesan yang sangat mendasar diulang di situ. Pertama adalah kalimat ittaqullah sampai 2 kali. Jika satu ayat di dalam Al-Quran itu diawali dengan harfun nida, ya wahai, kita harus memperhatikan peringatan dan perhatian ke depannya. Ayyuha, ingatlah, allazina amanu, orang-orang yang benar-benar telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, setelah itu baru Allah menyatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang dia kerjakan untuk bekal hari esok. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dinyatakan bahwa bekal hari esok itu adalah liyaumil ghad, untuk liyaumil akhir, hari esok itu dimaksudkan bekal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tentu Bapak dan Ibu guru, keyword dari pengajian ini kita harus menjadi para inspirasi-inspirasi di masa sekarang buat anak-anak kita. Anak-anak kita harus kena sengatan-sengatan, yang sengatan itu adalah merupakan at-tarbiyatul islami. Karena wal tanzir nafsu ma qaddamat lighad, di situ ada sebuah proses yang sangat besar. Di situ ada aktivitas yang holistik. Di situ ada pemaknaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku. Itulah proses panjang yang kita lalui. Untuk apa yang kita lakukan ini? Lillahi rabbil alamin. Semata-mata hanya karena Allah. Allah tidak butuh dengan salat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah haji kita, dengan umroh kita, dengan zakat kita, dengan saum kita. Walaupun Allah menyatakan bahwa saum itu li, buatku. Allah sesungguhnya tidak perlu dengan itu semua, tapi itu semua itu akan kembali kepada kita. Nah, dengan demikian wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok. Saltot menyatakan bahwa proses yang dilalui di situ harus secara simultan menjadi evaluasi diri, menjadi introspeksi bagi diri kita semua.
Kalau bulan Ramadan kemarin telah melatih diri kita untuk beribadah, bawalah di bulan-bulan selanjutnya. Di bulan Syawal harus lebih meningkat. Bulan-bulan yang lainnya harus lebih meningkat. Jangan kendor, ya. Ada ini mah sudah bulan Syawal, maka segala sesuatunya juga kendor lagi. Tidak seperti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali hatam, ya, hatam Al-Quran. Wah, luar biasa semangat kita untuk membaca Al-Quran. Di bulan-bulan selanjutnya kita harus menghatamkan Al-Quran seperti halnya di bulan suci Ramadan. Belajar kita harus lebih semangat lagi, ya, harus lebih semangat lagi. Jangan sekali-kali kita di bulan-bulan selanjutnya kita menurunkan semangat juang kita. Karena di dalam salah satu hadisnya Rasul yang mulia menyatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Mungkin para siswa Darul Hikam sudah hafal semua ini, ya, sudah sangat populer juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini. Igtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 hal sebelum datang 5 hal yang akan datang pula. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang tua. Ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Kadang-kadang kita suka salah memaknai, mumpung masih muda, lakukan segala sesuatu seenaknya, ya. Pergi untuk mencari sesuatu dalam suasana pandemi ini, tidak untuk mencari sesuatu inspirasi buat kita. Jangan. Merugi dong kalau seperti itu. Jadi, manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Pesan yang kedua, ini terkait erat dengan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan pesan penguat selanjutnya. Nabi menyatakan yang kedua adalah wasihataka qabla sukmika. Saat sehatmu sebelum datang sakit. Mahal loh, kita sekarang bisa duduk, bisa mengambil posisi yang begitu enaknya gitu, ya. Bisa berkumpul. Ini kan suasana ini hikmah dari adanya pandemi COVID-19. Kita bisa bersua dari jauh, dari Ternate, dari mana, ya, dari belahan Indonesia. Kita bisa berkumpul karena siswa-siswa Darul Hikam ini dari belahan Indonesia, ya. Jadi manfaatkanlah ketika kita sehat ini sebelum datang sakit. Dan pesan yang ketiga adalah waginaka qabla fakrika. Saat waktu kaya kita. Kaya itu bukan hanya diukur dengan materi, ya, tapi kekayaan keilmuan, kekayaan ide kita, kekayaan yang dapat kita berikan kontribusi kita untuk Islam, ya. Itu harus dimanfaatkan oleh kita dengan sebaik-baik sebelum datang masa kepakiran kita. Kalaupun banyak yang memberikan sebuah interpretasi bahwa waginaka qabla fakrika ini kepada harta benda. Sesungguhnya tidak demikian, tidak sesempit itu, ya. Kekayaan itu bukan hanya harta benda, ya, tetapi di dalamnya ilmu pengetahuan. Di dalamnya adalah keterampilan kita dan punya kelebihan. Kullu ya'malu 'ala syakilati. Kemudian kata Nabi selanjutnya adalah wa faraghaka qabla syughlika. Ya, saat luangmu sebelum datang masyghul, sebelum datang sibuk. Manfaatkan. Ya, manfaatkan. Dan yang terakhir kata Nabi wahayataka qabla mautika. Saat hidupmu sebelum ajal menjemputmu. Nah, inilah 5 pesan ini menjadi bobot wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang ia perbuat untuk bekal hari esok. Kalaupun perbedaan Ibnu Abbas dengan Saltut, kalau Ibnu Abbas liyaumil akhir, kalau Saltut menyatakan kepada planning kita dalam kehidupan ini, harus semangat, harus renyah dengan gagasan-gagasan, dan Bapak Ibu Guru tentu memberikan sengatan-sengatan kepada para siswa dalam arti memberikan sebuah dorongan, motivasi, lebih semangat lagi untuk belajar, mengkaji, menelaah, sehingga nanti akan terlahirlah Rabbi Radiyah, kader-kader yang hebat, kader-kader Qur'ani. Nah, barulah selanjutnya Allah memberikan sebuah penguatan di dalam ayat tersebut, surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya. Wattaqullah,
dan bertakwalah kalian kepada Allah. Padahal di dalam sebelumnya Allah sudah menyatakan ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, wattaqullah, dan kokohkanlah ketakwaanmu. Kita maklum bahwa bulan Ramadan kemarin pelatihan ruhaniyah kita, pelatihan ibadah kita, pembimbingan akhlak kita, ya, itu semua kita miliki. Dan saatnya para siswa, Bapak Ibu guru, kita untuk membahanakan sekarang ini agar kita bisa membuktikan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal ketakwaan yang telah kita dapatkan, bekal terbaik, bekal ketakwaan yang kita bawa selama bulan suci Ramadan, dan kita menjadi pemenang sejati, yakni meraih derajat takwa. Inilah saatnya kita miliki, dan selanjutnya kita dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini makna yang kedua, wattaqullah. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini puncaknya, bahwa kita harus meyakini benar. Kenapa sebersih-bersihnya tauhid? Kenapa kita harus memiliki setinggi-tingginya ilmu pengetahuan? Kenapa kita harus memiliki sepandai-pandainya siasat? Inilah bekal agar kita menjadi orang-orang besar ke depan. Kata Soekarno bahwa orang besar itu adalah orang yang memperhatikan bagaimana pesan-pesan nilai Rasul yang mulia dan Al-Quran yang nyata menjadi basic dalam kehidupannya. Dia akan menjadi orang besar. Bayangkan, luar biasa, ya. Dan karena itulah, Bapak Ibu guru, para siswa, mari kita bersama di bulan Syawal ini kita tingkatkan amaliyah-amaliyah kita. Celupan bulan Ramadan kita jadikan sebagai bekal utama kita menjadi pemenang sejati di bulan-bulan selanjutnya, sehingga kita termasuk orang yang bisa memanfaatkan saat muda sebelum datangnya masa tua. Kan belum ada yang tua ya Mi ya, kita masih muda ya Mi. WHO itu menetapkan masa muda itu dari usia berapa? Dari usia 18 tahun sampai 65 tahun, Ustaz Gofar. Sampai 65 tahun loh, itu masa muda. Ya, jadi kita kan masih muda nih. Ya, Ustaz Jalal, Ustaz Jadi. Ayat atas langkung 365 kan tidak, kita masih muda ya. Dan ternyata di surga itu tidak ada hamba-hamba Allah yang usianya melebihi 28, 25, 26, 27, 28. Usianya hanya itu di surga. Ya, di dalam beberapa riwayat, waduh luar biasa. Usia SMA itu namanya usia sarjana ya, sarjadi. Nah, demikian mungkin Umi, Bapak Ibu guru, para siswa yang Abah cintai, mari kita pelihara Bapak Ibu guru, sebuah inspirasi diberikan kepada anak-anak kita setiap saat. Anak-anak kita juga memiliki sebuah dorongan motivasi yang membahana sehingga ibadah pasca Ramadan ini akan dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian akhlak kita dijaga dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal yang khilaf, ada hal-hal yang lupa, segera memanjatkan doa kepada Allah. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Segeralah kita memohon kepada Allah jika kita khilaf, kita lupa, kita bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pesan-pesan nilai Al-Quran dan hadis yang disampaikan pada suasana halal bil halal, suasana Idul Fitri, dapat kita miliki dengan sebaik-baiknya, sehingga ibadah kita meningkat, akhlak kita terjaga, dan semangat belajar kita akan terus meningkat. Jadilah pemenang sejati, jadilah kita memiliki inspirasi dalam setiap kesempatan, sehingga pada masanya adik-adik, para siswa nanti akan menjadi pelaku-pelaku yang baik, jadi presiden-presiden yang baik, jadi menteri-menteri yang baik,
jadi wakil rakyat yang baik insya Allah, karena bekalnya sudah maksimal dilaksanakan. Terima kasih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min kulli su'in wa min kulli da'in wa min kulli fitnatin wa min kulli musibatin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.